Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka illa ma'alamtana ma yanfa'una. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, yakni channel itu panjang ya tentunya. Dan saya akan membuat sedikit gambaran tentang bagaimana seorang laki-laki itu harus bekerja keras. Pada kenyataannya, realitanya seperti ini teman-teman. Di zaman sekarang itu, rata-rata Gen Z itu tidak memutuskan untuk menikah terlebih dahulu. Karena apa? Karena faktor finansial yang tentunya yang pertama. Ini menjadi salah satu hal yang memang kita sering alami, ataupun realitas yang memang semakin zaman maju, semakin seseorang itu memutuskan keputusan yang lebih serius itu dengan matang. Makanya saya juga berpikir kalau misalkan nikah, itu saya tidak bisa untuk menafkahi seorang istri itu dengan modal pas-pasan, ataupun modal nanti kurang, ataupun persiapan finansialnya nanti gimana, bingung harus kerja gimana. Nah, maka dari sekarang ya kita harus memikirkan dari sana gitu. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, tentunya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah kita memapankan dari segi mental, dari segi emosi, ataupun dari segi kita ibadah ataupun agama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, supaya nanti ketika kita menikah itu persiapan kita itu lebih maksimal, dan tentunya nanti tidak akan pernah sulit ketika kita misalkan ingin membeli suatu barang ataupun ingin membeli keperluan sandang, papan, pangan, ataupun kita sama istri kita nanti membeli ataupun hal-hal yang memang menjadi sumber kebahagiaan dan rezeki yang halal. Nah, itu yang harus kita perjuangkan sekarang. Makanya di konten kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk senantiasa sebagai laki-laki ini, alasan kenapa laki-laki harus bekerja keras, alasan kenapa laki-laki itu menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Tapi di sini posisinya bukan saya berarti memposisikan bahwa laki-laki itu lebih berat tugasnya dibanding perempuan. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi semua memiliki tanggung jawab yang sama. Semua memiliki salah satu prioritas yang memang kita harus utamakan. Tetapi di sini adalah laki-laki sebagai kepala keluarga hendaknya bekerja untuk bisa memenuhi salah satu kebutuhan nanti di rumah tangga. Tentunya dalam Islam, laki-laki yang bekerja itu mendapatkan salah satu pahala yang lebih besar, karena kalau misalkan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki yang baik, itu akan menjadi salah satu nilai tambah bagaimana tanggung jawab itu terpenuhi. Jadi laki-laki, bagi kalian nih, khususnya saya, jangan terpaksa kalau misalkan bekerja untuk misalkan memenuhi kebutuhan apapun dengan terpaksa. Bukan seperti itu. Justru itu menjadi salah satu kewajiban dan menjadi salah satu kebutuhan, karena ya kamu laki-laki lah. Kalau misalkan sudah menikah ya berarti tanggung sendiri resiko yang memang kamu akan ambil. Itu adalah pemikiran salah satu laki-laki yang dewasa, bagaimana setiap ada masalah apapun dihadapi dengan tenang, dihadapi bersama-sama, kompromi dengan istri, dengan pasangan. Itulah yang memang kita harus lakukan. Seperti di dalam sesuatu hadis riwayat Bukhari nomor 2072, Rasulullah SAW bersabda yang di sana yaitu hadisnya berbunyi kayak gini: tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil tangannya sendiri. Dan Nabi Daud pun melakukan salah satu pekerjaan dengan tangannya sendiri dan memakan makanan dari rezeki tersebut. Jadi bahkan Nabi Daud saja itu bekerja sesuai dengan kapasitas apa yang memang dia kerjakan. Seorang nabi saja bisa bekerja, apalagi kita sebagai orang yang biasa saja ingin bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik, maka itu yang harus kita lakukan. Jadi yang paling penting adalah kan ibarat laki-laki ini seperti tulang punggung. Jadi tulang punggung ini berfungsi sebagai pelindung nanti keluarga, nanti menjadi salah satu pendidik nanti kepada anak calon anak-anak kita nanti mau jadi anak soleh ataupun soleha. Dan juga yang paling penting, tugas dan tanggung jawabnya pun masing-masing itu adalah hal yang kompleks dan tentunya universal. Maka juga dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza qudiya lis-sholati famtashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya maka setelah kamu melaksanakan sholat, bertobatlah kamu sekalian di muka bumi untuk mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah nama Allah banyak-banyak. Jadi ini adalah salah satu dalil
pencari nafkah yang memang kita semua tahu bahwa setelah apapun kita harus senantiasa tetap pada tanggung jawab kita masing-masing, bahwa laki-laki itu memiliki salah satu hal privilege yang dilebihkan atas segalanya. Dia sebagai pemimpin kepala keluarga, dia sebagai imam yang baik, tentunya memiliki fondasi agama yang cukup. Nanti ketika misalkan ada masalah itu, dia tidak emosi ataupun dia tidak bertindak seperti kekanak-kanakan. Dan tentunya yang paling penting, laki-laki itu tugasnya benar-benar sangat terdepan ya dalam salah satu urusan yang rumah tangga seperti itu. Mengingat kembali juga di dalam salah satu ayat Al-Quran, surah An-Nahl ayat 39 sampai 40 juga dijelaskan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, yang artinya adalah dan manusia tidak memperoleh apa yang selain ia usahakan dan kelak usahanya itu akan diperlihatkan. Jadi yang paling penting adalah kita berusaha sebaik mungkin untuk mencapai sesuatu hal yang dirasa kita mampu. Dan mengenai misalkan rencana ke depan saya, nanti kalau kerja keras saya akan merencanakannya dari sekarang, makanya saya mengusahakan apa yang mungkin sekarang itu menjadi kewajiban saya. Jujur sih, kalau misalkan soal pernikahan, saya memiliki salah satu target. Jadi saya belum mempersiapkan dari sekarang dulu ya untuk persiapan tersebut. Tetapi kalau misalkan saya ingin mempersiapkan dengan secara matang, dalam segi ekonomi saya juga sudah cukup, dalam segi apapun saya sudah terpenuhi, maka kita sebagai laki-laki misalkan masih jomblo kah atau ini, ataukah masih belum mendapatkan pasangan, maka manfaatkanlah suatu hal yang seperti kita sekarang ini. Ya ngapain kalau misalkan kita berhubungan dengan perempuan yang belum jodohnya, dan itu hubungan yang haram dan menjerumuskan kepada maksiat, kan kita sendiri yang merugikan. Bayangkan uang yang selama ini kita keluarkan, tetapi kita diberikan kepada orang yang sama sekali nanti bukan salah satu tanggung jawab kita, ataupun orang yang belum tentu dia itu jodoh kita, kan itu akan menjadi salah satu kerugian. Nah, sebagai cowok yang bijak, harusnya kalian tuh tahu, harusnya saya pun sendiri juga tahu bahwa ya nikmatilah masa-masa muda. Gak apa-apa kalau misalkan kita masih sendiri, single ataupun sebagainya, tapi kita memenuhi tanggung jawab nanti ke depannya. Ini bukan soal urusan nanti sekarang kita menjalaninya, nanti saja, urusan nanti mah belakangan. Bukan seperti itu, tetapi pikirkanlah secara matang bagaimana kita tidak boleh membawa waktu di masa-masa muda ini. Kalau kita lihat di dalam salah satu peta Rasulullah, seperti yang kita tahu, di umur antara 20 tahun, Rasulullah itu sangat-sangat gencar dalam urusan pekerjaan itu. Mencari nafkahnya itu sangat-sangat benar-benar pekerja keras. Bagaimana di umur 20 tahun dia sudah membantu pamannya Abdul Muthalib dalam berdagang di negeri Syam. Dan kemudian di 10 tahun itu dia fokus untuk membangun bisnis. Dan di umur ke-40 tahun, dia mendapatkan risalah yang pertama, ataupun Rasulullah mendapatkan risalah yang pertama untuk menyampaikan wahyu dan diutus sebagai Rasul yang terakhir. Jadi kalau misalkan melihat peta perjalanan Rasulullah, itu jadi salah satu gambaran ideal di masa sekarang. Bagaimana memang kalau sekarang kita di umur 20 tahun itu harus fokus kerja dulu saja, karena itu sebagai gambaran bagaimana kita nanti mempersiapkan. Dan 40 tahun itu sebenarnya salah satu umur yang memang menurut saya itu adalah umur yang cukup ideal untuk beribadah full time kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keputusan ada di tangan kita, sesuai dengan manajemen waktu yang memang timeline kita, kesuksesan yang harus dikejar. Maka saran saya di umur yang kita ke-20 sekarang itu, manfaatkan untuk fokus dalam kerja dulu, memapankan diri seluruh. Kayak kita buat gini deh simpelnya, buat salah satu playlist ataupun di salah satu kertas tulisan kita perencanaan 10 tahun ke depan. Gimana nih soal misalkan dana pensiun yang harus kita prioritaskan, bagaimana nih soal kita bagaimana merencanakan hidup bersama pasangan kita, gimana nih kebutuhan yang harus kita keluarkan, mana yang harus kita tabung, kemudian investasi kemana nih supaya tidak susah dalam kalau ada dana darurat. Gimana nih supaya kita sebagai cowok ini punya tanggung jawab ataupun pengelolaan emosi, belajar parenting keluarga, belajar tentang fikih pernikahan, belajar tentang sholat, belajar tentang mengajar Al-Quran, belajar tentang bagaimana pengelolaan bisnis nanti ketika kita mempunyai bisnis yang besar. Maka waktu yang memang 20 tahun itu kita habiskan 10 tahun saja, itu sudah cukup untuk membangun salah satu keluarga yang benar-benar harmonis. Jadi yang paling penting,
ya kita sebagai cowok ya harus memaksimalkan yang lebih baik lah tentunya. Gak bisa lah kita harus pas-pasan. Masa kita mau membiarkan istri kita nanti hidupnya susah, kan tidak mau kan. Masa kita harus nanti tinggal di rumah yang memang kayak tidak layak gitu ya. Karena di zaman sekarang realitanya seperti itu. Kita jangan jauh-jauh, misalkan kita tidak akan pernah bisa untuk bisa sebanding dengan hidup Rasulullah SAW, karena beliau itu sudah dijamin tentang kekhusyuan dan kezuhudannya. Apakah Rasulullah tidak bekerja? Ya tentu saja bekerja dari umur 20 tahun. Karena Rasulullah SAW mencerminkan hidup yang memang itu menjadi salah satu ketenangan bagi nanti kita, bagi sebagai manusia. Rasulullah juga pekerja keras. Rasulullah apakah tidak kaya? Ya tentu saja beliau kaya, tetapi kekayaannya itu dialokasikan untuk kepentingan umat. Dan keluarganya mengajarkan kepada kita itu yang paling penting di sana itu keluarga Rasulullah itu, hidup itu tidak harus kita itu berkelimpahan ataupun kayak berfoya-foya seperti itu, tapi kalau kita misalkan memiliki harta, gunakanlah secara secukupnya, hiduplah secara apapun apa yang kita sekarang punya ini dengan baik. Yang penting kita bahagia, tidak merugikan orang lain. Kalaupun ada rezeki kita bisa infakkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah makanya enak seperti itu kalau misalkan kita memiliki salah satu kekayaan privilege yang banyak. Jadi poin pesan intinya, dan apapun kita menjalani sekarang laki-laki ya, itu jalani saja dulu apa yang memang sekarang kita usahakan. Kerja keras dulu, jangan dulu mikirin nikah, tapi mikirin dulu bagaimana nanti konsep hidup ideal itu bagaimana. Juga di dalam salah satu ayat Al-Quran surah Al-Mulk ayat berapa saya lupa ya, di sana dijelaskan wallazi ja'ala lakumul ardo zalulan famshu fi manafiqi biha wa kulu rizqi wa ilaihi nusyur, yang artinya dan dia telah menjadikan kamu bumi ini sebagai pijakan yang lebih mudah untuk mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan supaya kamu itu menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Jadi intinya adalah sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang tanggung jawab nanti, alasan untuk bekerja keras itu adalah alasan yang paling utama, alasan yang memang harus diprioritaskan. Jangan terpaksa untuk melakukan karena kita memiliki tanggung jawab yang lebih. Maka dari itu kewajiban yang memang harus kita penuhi itu sangat banyak. Jadi nanti saya harapkan bagi saya sendiri ataupun bagi teman-teman sekalian untuk senantiasa jangan lupa bahwa ketika kita nanti sudah sukses, kita sebagai laki-laki mengusahakan yang terbaik nanti untuk pernikahan, untuk persiapan nanti rumah tangga. Jangan lupa juga untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah memberikan kita privilege dan kesempatan fasilitas yang kita terima sekarang. Jadi laki-laki itu tugasnya dua teman-teman. Nanti kalau setelah rumah tangga itu, menurut saya yang paling penting prioritaskan dulu istri dan yang rumah tangga kita nanti ke depannya. Dan yang kedua adalah jangan lupa bahwa ada orang tua kita yang senantiasa membutuhkan kita harus menolongnya. Dan tentunya ini menjadi salah satu tugas yang memang kita semua harus penuhi. Maka dari itu jangan pernah lupa akan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bagaimana kita berjalan di muka bumi ini dengan luas, bagaimana kita masih diberikan kesempatan dalam hidup yang lebih ideal. Karena dari itu semua orang diberi kesempatan yang sama. Bagi kalian yang mungkin misalkan masih memiliki kekurangan ataupun masih memiliki berjuang untuk mencari rezeki, maka tetaplah semangat. Kita harus memperjuangkan hal itu. Manusia diberikan peluang yang sama, tetapi yang membedakan adalah timeline dan kesuksesan yang berbeda. Dan yang membedakan adalah bagaimana cara manusia ataupun kita sebagai laki-laki memanfaatkan peluang tersebut. Nah ini adalah salah satu hal yang kita kesempatan sekarang masih ada waktu yang banyak. Jadi sebelum mempersiapkan pernikahan itu, hendaknya kita memikirkan dulu rencana masa depan kita nanti gimana. Rencana nanti kita misalkan kalau sudah memiliki salah satu rumah tangga yang lebih baik itu, kita memiliki hal yang memang harus kita prioritaskan dan kita wajib untuk memenuhi semua itu karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau misalkan mendapat pasangan yang solehah, alhamdulillah kita bisa terbantu untuk bisa meringankan salah satu masalah dan problem hidup kita. Karena dalam memilih pasangan juga penting sebagai cowok, pilihlah pasangan yang memang kita bisa membantu apapun dalam segi keimanan dan mengajak kita kepada hal kebaikan. So, itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Barakallahu fikum, semangat untuk para laki-laki pejuang rupiah.
dan kita semua senantiasa diberi kelimpahan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hal pekerjaan apapun. Barakallahu fikum.